yang ketika orang bicara guru itu pemerintah selalu merasa itu urusan pribadi. Kenapa? Karena karyanya banyak. Iya. Begitu naik angkanya Rp1.000 itu dikali berapa guru. Dan pemerintah ini mayoritas merasa pendidikan kita baik-baik saja. Nah, kenapa pendidikan baik-baik saja? Itu semua jalan. Di sekolah mana yang tidak ada gurunya? ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, alhamdulillah ini adalah edisi luar biasa karena ini sekaligus adalah edisi untuk Hari Guru Sedunia. Jadi Hari Guru Sedunia, dan sangat luar biasa karena saya sudah bersama dengan, dari sisi umur, dari sisi akademik di kampus, junior saya. Tapi dari sisi ilmu, guru saya, gitu ya. Saya sedang bersama dengan Pak Ramli Rahim. Beliau ini adalah pengamat pendidikan, deklarator Ikatan Guru Indonesia. Jadi kalau teman-teman sekalian, semua sekalian biasa melihat di televisi, gitu ya, kita selalu di kaca, di layar kaca selama ini banyak melihat, dan ini orangnya, gitu ya. Jadi Ikatan Guru Indonesia, dan sekarang ini juga sudah mendeklarasikan sekarang lagi sekolah jaringan digital. Kita akan bincang sama beliau soal guru, tapi sebelumnya mungkin lebih optimal memperkenalkan diri lah, ya, supaya lebih ini dari Pak Ramli. Bisa kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini berbagi ilmu, saling beri, ceritanya bukan hanya berbagi, tapi bisa menerima juga. Iya. Saya sama Kasam satu angkatan, kami sama-sama dari Unhas. Dulu ketika saya mahasiswa hubungannya di organisasi kampus, ya, jadinya kuliahnya lama. Kuliahnya lama, mencukupkan semua semester. Jadi semua semester pernah dilewati, mulai dari semester 1 sampai 14, kemudian semester antara, semester apa gitu dan sebagainya. Pokoknya semua semester pernah dilewati. Tetapi selama di kampus kita memang banyak menimba ilmu di luar hal-hal yang sifatnya akademik. Saya masih di kampus sudah bikin perusahaan. Jadi ketika saya semester 10, saya sudah keluar kampus sebenarnya karena semua mata kuliah wajib saya sudah selesai. Saya memilih keluar kampus bikin perusahaan. Kemudian saya meninggalkan seluruh aktivitas organisasi saat itu. Kemudian membangun kehidupan. Kemudian tahun 2004 saya gabung dengan perusahaannya Mobil. 2008 saya bikin perusahaan sendiri. Oh iya. Kemudian 2010 saya oleh teman-teman diminta menjadi Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia dari Sulawesi Selatan. 2010 ya? 2010 yang lalu. Kemudian 2016 saya secara aklamasi dipilih jadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Itu sebelum perjalanan. Kemudian ada fase-fase tertentu yang saya meninggalkan total organisasi, pengabdian masyarakat dan sebagainya, dan ada masa tertentu yang betul-betul total masuk ke situ. Jadi yang berbeda, mencebur lalu kemudian tarik, mencebur lagi gitu ya. Tapi saya mau tanya nih, Pak Ramli, soal berkaitan karena kan Ikatan Guru gitu ya. Dulu kan kita kenal ada PGRI, kemudian Ikatan Guru, terlepas dari dua organisasi gitu ya. Tapi saya ingin melihat pembacaan pada saat itu sesungguhnya di dunia pendidikan satu kuliah harus ada Ikatan Guru, itu gimana sebenarnya? Jadi saat itu di PGRI ini kan organisasi besar, jadi cara membangunkannya tidak boleh dengan cara biasa, ya. Karena segala hal secara internal memang sudah dilakukan banyak teman-teman, tapi mereka tidak berhasil membangunkan PGRI saat itu. Jadilah kemudian tahun 2000 ada kawan pulang dari Inggris, kemudian merasa bahwa ada sesuatu yang salah di dunia pendidikan kita, terutama dalam sisi kualitas guru. Hampir-hampir guru kita itu tidak tersentuh upaya-upaya peningkatan kompetensi. Jadi dana Kemdikbud yang besar itu tidak tepat sasaran, sehingga mayoritas guru itu tidak pernah mengalami yang namanya
setelah prajabatan. Jadi mereka, nah upaya membangunkan itu awalnya ialah dengan membentuk klub guru Indonesia dulu. Klub guru Indonesia, kemudian karena tidak bangun-bangun, akhirnya kita daftarkan ke Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, akhirnya keluarlah nama Ikatan Guru Indonesia. Jadi Ikatan Guru Indonesia, nama Ikatan Guru Indonesia itu diberikan sama Kemenkumham. Karena klub guru dianggap tidak keren. Ya. Klub guru itu dianggap itu Klub sepak bola gitu ya. Kelompok diskusi Komunitas. Jadi ditunjuk dia diberikan nama Ikatan Guru Indonesia. Kemudian di saat bersamaan Pak SBY tahun 2004 itu membuat undang-undang guru dan dosen. Ya. Dan dosen. Di salah satu pasal di situ menyebutkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru. Kemudian guru boleh membentuk organisasi profesi guru dibentuk oleh guru. Nah saat itu kan sudah ada PGRI. Ya. Kenapa harus ada pasal itu? Kita menemukan bahwa signal itu memberikan ruang buat siapapun membuat organisasi guru selain PGRI. Ya. Jadi celah itu sebenarnya yang kita ambil dan kemudian ternyata Kemenkumham yakin dengan presentasi kita bahwa IG ini layak untuk diberikan standar landasan hukum. Nah itulah yang kemudian bergerak. Kemudian di tahun 2016 saat saya jadi ketua Ikatan Guru Indonesia, di situ sebenarnya proses Ikatan Guru Indonesia betul-betul terbang. Ya, Pak Ramli, itu tadi IG ya, jadi ada PGRI dan kemudian ada Ikatan Guru. Pada saat itu kan saya kira kita ingat selain di dunia profesi guru, bahkan kan advokat juga itu kemudian bisa membuka organisasi-organisasi yang gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan dalam rangka Hari Guru Sedunia ini kan apa sih problem soalnya di pendidikan kita. Saya agak mencatat ini, Pak Ramli, saya mencatat bahwa ternyata data survei dari Public Research International ternyata kan kita berada pada posisi angka yang menurut saya kita tidak terlalu bangga ya dengan kualitas pendidikan kita, karena untuk Asia saja kita urutan ke-12, secara di dunia kita urutan ke-70-an gitu ya. Jadi sebenarnya apa gitu yang terjadi di dunia pendidikan kita sampai, karena bagaimanapun juga orang selalu menyebut kekuatan negara itu kan di pendidikan kan. Betul. Jadi perubahan kalau banyak ahli menyebutnya bahwa kualitas sumber daya manusia atau kualitas manusia itu jauh lebih penting daripada sumber daya alam. Salah satu contoh misalnya seperti Jepang tidak punya sumber daya alam yang bagus, tapi mereka bisa menguasai dunia. Kemudian Finlandia misalnya bisa tenar kemana-mana karena kualitas pendidikan yang bagus. Mereka Finlandia menjadi rujukan pendidikan kan? Nah itu salah satu problem pendidikan Indonesia sebenarnya, rujukan pendidikan. Jadi tapi problem pendidikan Indonesia dari sisi selain persoalan sarana dan prasarana ya, karena sarana ini persoalan yang tidak pernah selesai sampai sekarang, meskipun anggaran begitu besar tapi tidak bisa menyelesaikan problem sarana dan prasarana. Masalah kita terutama di guru sebenarnya itu ada 3 hal. Karena ini Hari Guru Sedunia. Saya mencatat ini karena kalau guru kan mengajar kita mencatat kan. Yang pertama persoalan kualitas guru. Ini masalah serius kita. Kemudian yang kedua statusnya guru yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga faktor kesejahteraan guru. Dulu waktu sertifikasi guru mulai digulirkan, faktor kesehatan dilupakan, seolah-olah dianggap guru itu sudah kaya. Waktu sertifikasi Karena guru tiba-tiba 2 kali lipat, 3 kali lipat pendapatannya dulu. Tetapi itu hanya terjadi pada guru-guru PNS dan sudah tersertifikasi dan kemudian jumlahnya semakin berkurang karena semakin banyak yang memasuki usia pensiun. Betul. Itu dari sisi kesejahteraan. Kemudian dari sisi kualitas, ya kita menjadi masalah besar di kualitas ini karena pertama dengan adanya sertifikasi guru, orang menganggap bahwa kualitas guru akan naik. Ternyata tidak. Kenapa tidak terjadi itu? Yang pertama, persoalan utamanya adalah guru-guru kita memasuki masa pensiun. Guru-guru yang berkualitas bagus dulu, yang meskipun tidak paham IT dan sebagainya, itu berangsur-angsur hilang. Pensiun. Kemudian mereka lebih berminat jadi kepala sekolah, jadi pengawas sekolah. Makanya 2019 itu sempat heboh waktu saya mengusulkan penghapusan jabatan pengawas sekolah. Untuk seluruh Indonesia heboh karena itu membuat pengawas sekolah jadi marah. Padahal juga pilihan itu agak Padahal itu adalah upaya
upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena guru kita semakin berkurang. Kemudian dengan adanya sertifikasi guru, LPTK bermunculan seperti jamur, ada di mana-mana, dan yang ini yang kemudian membuat kualitas calon guru itu menjadi menurun. Di sisi lain, mereka-mereka yang ada di LPTK ini mungkin kalau penonton bertanya apa itu LPTK, IKIP dulu ya, IKIP dulu sekarang jadi LPTK. LPTK ini saking banyaknya kemudian para alumni perguruan tinggi, perguruan tinggi LPTK ini itu yang punya kualitas bagus tidak memilih jadi guru, tidak memilih guru. Jadi guru bukan pilihan gitu ya? Bukan pilihan, karena gajinya 200.000, 100.000 sebulan dan tidak jelas kapan berangkat. Ini membuat ya sekitar 50% guru calon guru ini itu kemudian memilih untuk profesi lain. Ya, seperti misalnya melanjutkan pendidikan S2, apalagi ada beasiswa yang PDP dan sebagainya. Ya. Kemudian mereka memilih lanjut S2, pemerintah merasa hebat karena memberikan beasiswa, padahal itu mengurangi kualitas pendidikan. Kemudian yang lain memilih menjadi teller bank, jadi apa gitu yang pendapatannya lebih menjanjikan. Yang ketika melamar calon istri itu lebih mudah diterima dibanding jadi guru honorer di sekolah. Pekerjaannya apa nih? Saya yang perbankan. Udahlah gitu ya. Nah ini membuat kualitas guru kita semakin menurun karena yang jadi guru adalah mereka yang tidak punya pilihan lain selain honorer itu. Nah ini kemudian banyak dulu orang membantah. Bilang itu kan hanya cerita bahwa kualitas guru kita rendah dan sebagainya. Tapi kemudian tahun 2015 kan ada yang namanya uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru ini membuka mata banyak orang bahwa kompetensi guru kita memang rendah. Ya, padahal yang diuji hanya dua, hanya kompetensi pedagogik dengan kompetensi profesional. Hasilnya hanya 6,1% guru di seluruh Indonesia ini yang dianggap layak mengajar. 93% lebih itu, 39,9% dianggap tidak layak mengajar. Hanya 6,1% yang layak mengajar. Dan banyak ada juga yang ini. Tapi semua orang gitu. Tapi mayoritas ya ini. Honorer karena saat itu memang honorer sudah cukup besar. Kemudian guru ini itu jumlah yang pensiun makin besar. Tahun 2002 itu jadi puncak guru pensiun, 84.000 guru akan pensiun. Datanya ada di handphone saya. Belum tahunnya sama saja ya. Tetapi jumlah guru kita yang pensiun itu makin besar dan mengakibatkan jumlah guru yang ada di sekolah-sekolah itu menjadi mayoritas guru honorer. Jadi ada sekolah yang hanya satu guru PNS, itu pun kepala sekolah. Jadi tidak ada. Dan kepala sekolah itu mereka di beberapa sekolah. Ada juga sekolah yang tidak punya PNS sama sekali karena PLT kepala sekolahnya berkantor di kantor dinas. Berarti dia tidak punya kepala sekolah. Nah ini memang yang jadi masalah serius kita di dunia pendidikan soal kualitas guru. Kualitas dan kuantitas ya. Agak. Saya mencatat itu data, saya tidak tahu ini mungkin juga klarifikasi ya. Jadi saya mencatat data per Desember 2020. Jumlah guru kita yang itu memang agak jumlah ya. Jadi misalnya PNS kita itu 1,4 juta. Tapi kan honorer itu berada pada hampir 2 juta. Jauh sekali. Ini pun itu 2020 loh. Berapa orang yang sudah pensiun semua gitu. Jadi dan saya pernah mengalami juga di Bogor gitu ya, kita mendampingi ada beberapa sekolah. Ya betul tadi ada yang tidak ada PNS-nya, ada yang ada tapi cuma misalnya 2 PNS dan itu 8 honorer, ada yang ini tadi. Ya, saya tadi salah data ya. Tahun 2020 itu bukan 84.000, tapi 86.000, lebih besar lagi. Ya besar lagi. 2020. Tahun ini ada 69.000 yang pensiun. Kemudian 2023 ada 83.000. Kemudian tahun 2024 itu 78.000. Jadi hanya dalam kurun waktu 2017 sampai 2022 itu ada 379.000 yang pensiun. Kemarin
Kemarin pengumuman peradilan P3K itu bukan hanya P3K. P3K ya. Jumlah guru yang lulus itu hanya 173.000. 173.000. Jadi yang mengganti pensiunnya tidak cukup. Mengganti pensiun. Padahal itu sudah berorang sebenarnya sudah bertugas di situ. Sudah bertugas di situ. Sudah bertugas di situ. Dan itu tidak cukup untuk mengganti yang pensiun. Jadi kondisi kita, pendidikan kita memang sudah sakit, tetapi tidak banyak orang merasa bahwa kita sakit. Saya nggak paham ya. Jadi misalnya kita kan tahu nih penerima PNS gitu ya. Ya. Tapi kan selalu alokasi yang disiapkan yang kemudian untuk apply untuk rekrutmen itu kan justru pegawai di jabatan birokrasi gitu ya. Yang kita tahu selalu orang menyebut bahwa over jumlah di birokrasi itu kan tinggi. Ya. Gurunya ternyata kita kekurangan tenaga kesehatan, tapi kan malah tidak ini gitu ya. Gimana itu ya? Ya ketika orang bicara guru itu pemerintah selalu merasa itu urusan pribadi. Kenapa? Karena kaliannya banyak. Iya. Begitu naik angkanya Rp1.000 itu dikali berapa guru. Dan pemerintah ini mayoritas merasa pendidikan kita baik-baik saja. Nah, kenapa pendidikan baik-baik saja? Itu semua jalan di sekolah mana yang tidak ada gurunya. Jadi ini problem sebenarnya yang banyak orang yang merasa tidak jadi masalah. karena Ini belum masuk kan ya, belum masuk ke problem lain. Ya. Misalnya ini persoalan guru tadi, kesejahteraan, kualitas, kemudian status. Ya. Status mereka ya tadi itu jumlahnya mereka semakin menurun, yang PNS, ASN pun ternyata tidak bisa banyak yang diterima. ya. Hal lain yang menjadi masalah di dunia pendidikan itu kurikulum. Ya. Kurikulum kita ini, anak-anak kita itu seolah-olah dipaksa belajar sesuatu yang tidak dibutuhkan. Dan kita membuang-buang negara untuk mengajarkan sesuatu yang tidak menghasilkan apapun. Saya kasih contoh sederhana. Ya. Coba kita ingat di sekolah kita dulu ketika kita sekolah. Berapa orang sih dari kita yang bisa berbahasa Inggris aja? Padahal kita belajar bahasa Inggris 6 tahun. Ya, Ada yang dari SD malah sudah belajar bahasa Inggris. Tetapi kita selesai SMA, berapa orang dari teman-teman kita yang bisa berbahasa Inggris? Terus untuk apa kita belajar bahasa Inggris selama 6 tahun? Untuk apa gurunya digaji tiap bulan? Tidak Tapi semua dia tidak punya hasil apa-apa. Jadi salah satu mata pelajaran yang saya interupsi itu bahasa Inggris. Makanya kemarin yang bikin heboh dan marah dulu bahasa Inggris itu waktu saya bilang bahasa Inggris dihapuskan saja. Bisa ada SD wajib. Oh ya, tidak SD. Kenapa seperti itu? Karena bahasa Inggris ini kan alat. Maksudnya alat. Seharusnya bahasa Inggris ini digunakan untuk mendapatkan ilmu lain. Ya. Karena dia bukan ilmu sebenarnya. Bahasa Inggris bukan ilmu. Dia alat. Jadi seperti kita bisa berbahasa Bugis, bisa berbahasa Makassar, bisa berbahasa Indonesia, itu alat. Itu bukan ilmu. Sehingga dia harusnya ada di pendidikan dasar untuk mendapatkan ilmu lain dengan menggunakan itu. Cuman kan yang namanya di zona nyaman diganggu, ya Direksinya pasti ada. hasilnya besar. Dan memang kurikulum bahasa Inggris kita tidak bagus. Kenapa? Karena kita mengajarkan bahasa Inggris seperti mengajarkan bahasa Indonesia. Coba kita buka kurikulum bahasa Inggris. Isinya tenses, grammar, lebih sampai penggunaan. Saya tanya ke teman-teman saya kebetulan punya sekolah. Saya tanya ke calon guru bahasa Inggris. Waktu lahir bisa apa? Nangis. Saya nangis tidak bisa apa. Habis itu bisa apa? Bisa bicara. Apakah pada saat bicara itu sudah langsung nulis? Tidak bisa. Pada saat bicara itu sudah bisa membaca? Belum bisa. Kenapa tidak baca dulu, bicara dulu, baru menulis dan membaca? Bicara dulu. Ya. Bicara dulu. Ini soal metodologi Ini persoalannya kita dipaksa untuk baca dan menulis dulu sebelum bisa bicara. Dan itu realitas yang terjadi di pendidikan kita. Bahasa Inggris itu. Ya saya bilang kasih ketemu saya sama semua ahli bahasa Inggris, kita ngobrol soal kurikulum. Apa masalahnya ini? Karena di survei kami hanya ada 5,7% siswa yang bisa berbahasa Inggris tamat SMA. Hasil dari guru bahasa Inggris yang diajarin itu, yang digaji itu. Dari 5,7% itu, kursus 3,9% diantaranya hasil kursus. Jangan kursus juga. Jadi hanya 2% sekian yang memang hasil dari sekolahan. Jadi apa gunanya itu pembelajaran bahasa Inggris? Apa gunanya negara mengeluarkan uang begitu banyak untuk guru bahasa Inggris?
Nah ini soal kurikulum. Ya, ya. Kenapa tidak bisa berbahasa Inggris? Ya karena kurikulum. Kenapa saya bilang kurikulum? Karena saya cuma praktekkan di sekolah saya. Ya, ya. Anak-anak belajar 3 tahun saja, kelas 1 kelas 7 SMP, 9 SMP 2. Tidak ada satupun yang tidak bisa berbahasa Inggris. Semua lancar. Karena kita tidak menggunakan kurikulum yang pemerintah. Buat kurikulum sendiri. Kurikulum sendiri. Gurunya dipaksa untuk bisa melakukan itu. Kalau mau menggunakan kurikulum pemerintah jangan ngajar di sini. Karena memang hasil yang kita inginkan. Kalau kita kan keluaran targetnya bukan. Iya, saya bilang bukan JP. Saya lebih senang anak didik saya dapat bahasa Inggrisnya 40 saja, Ya. tetapi lancar berbahasa Inggris daripada dia dapat 95 ketemu boleh lari. Ya, ya, ya. Karena ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Ini kalau bahasa Inggris kan tidak ada justru. Jadi tadi persoalannya adalah soal kesejahteraan, Iya. soal jumlah, soal status. Itu di luar sarana ya, sarana kan kelihatan. Kalau itu sarana udah lah gitu ya. Seperti misalnya matematika juga problem besar. Oh ya, ini ahli matematika di mana ini jadi Hanya 82% siswa di Indonesia itu dinyatakan gagal matematika. 82% gagal matematika. Dan hanya 2,6%